48 hari perang antara Israel dan Hamas, korban jiwa terus berjatuhan dengan jumlah terbesar di wilayah Gaza. Kesepakatan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan sudah dicapai, tapi masih terganjal waktu pelaksanaan yang tepat. Kami berikan sedikit gambaran kepada Anda seberapa besar jumlah korban di semua pihak, di kedua belah pihak. 48 hari perang di Gaza, korban terbanyak tentu saja adalah warga sipil. Ini angka yang kami olah dari berbagai sumber. Dari pihak Israel, jumlah korban meninggal dunia 1.200 orang. Sebelumnya Israel menyebut ada 1.400 orang, tapi jumlah ini diralat sendiri oleh Israel. Dan diakui 200 orang sisanya adalah tentara Hamas. Kemudian ada korban luka sebanyak 210 orang. Ya, korban luka sebanyak 5.600 orang, maksud kami ada korban luka sebanyak 5.600 orang di pihak Israel. Sementara itu kita lihat di Gaza sekarang, kita lihat di Gaza ada korban meninggal dunia sampai 22 Oktober, ini data yang kami dapatkan, ada 14.100 jiwa meninggal dunia, sebagian besar adalah anak-anak 5.600 orang dan juga perempuan, juga cukup besar jumlahnya. Kemudian itu ada 33.000 orang terluka, dan 6.800 orang sampai saat ini masih belum diketahui. Diperkirakan mereka terkubur di bawah reruntuhan bangunan yang hancur dibombardir oleh tentara Israel. Dan tidak hanya di Gaza, kita tahu ada konflik juga atau ada serangan juga di wilayah tepi barat. Tapi harus diketahui dan harus diingat, di tepi barat tidak ada Hamas, melainkan wilayah ini dikuasai oleh Fatah, tetapi kekerasan terhadap warga Palestina tetap terjadi di sini. Setidaknya sejak 7 Oktober ada 219 jiwa meninggal dunia, sebagian besar adalah anak-anak, kemudian 50 orang adalah anak-anak, dan 2.750 orang kemudian terluka. Dan kita lihat sekarang, kita tahu kemudian ada kesepakatan gencatan senjata. Kita tahu ada kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ya, dan kita lihat kesepakatan gencatan senjata ini dipimpin oleh Qatar. Kemudian diajak bergabung, yang juga diajak bergabung untuk berdiskusi adalah Mesir dan juga Amerika Serikat. Dan Qatar ini bahkan langsung bergerak pada tanggal 7 Oktober. Jadi setelah Hamas menyerang Israel, Qatar langsung menelpon Amerika Serikat meminta tim perwakilan untuk negosiasi sandera. Mesir juga demikian. Jadi Qatar dan Mesir adalah selama ini diketahui sebagai penengah antara Israel dan juga Palestina. Kemudian pertanyaannya, kapan kesepakatan akan dijalankan? Sebenarnya ketika kesepakatan ini muncul, mestinya dilakukan pada 23 November hari ini, jam 10 pagi sampai jam 14, selama 4 jam. Jadi 1 hari selama 4 jam, tapi ini belum terjadi. Ada beberapa kesepakatan, diantaranya pertama, Hamas harus melepas 50 sandera, dan diantaranya harus ada warga negara Amerika Serikat. Jadi dari sandera Hamas yang berjumlah 210 orang, saat ini ada 3 warga negara Amerika Serikat yang masih disandra oleh Hamas. Dan nama-nama ke-50 sandera ini harus dirilis dulu 24 jam sebelum jeda perang, sehingga pihak Amerika Serikat harus sudah mengetahui apakah ada warga negaranya yang dilepaskan atau tidak. Sementara itu Israel di pihak lainnya, Israel juga harus melepaskan 150 tahanan ya. Anda lihat ini katanya tahanan dari 9.300 orang Palestina yang saat ini ditahan. Ada 5.000-nya adalah tahanan politik, sekitar 3.000 atau 2.000-nya itu adalah tahanan yang tidak tanpa mengalami atau tanpa melalui persidangan yang tepat. Kemudian sisanya adalah wanita dan juga anak-anak. Dan kemudian seluruh tahanan atau sandera yang dilepas ini, baik yang 50 sandera ataupun 150 sandera, sebagian besar harus perempuan dan anak-anak. Sementara itu Hamas juga meminta drone Israel berhenti beroperasi selama 6 jam di Gaza, terutama yang biasa atau drone yang beroperasi melintas di Jalan Salah al-Din. Jalan Salah al-Din ini adalah jalan yang dikatakan safe passage atau jalan aman untuk warga Gaza dari utara melintas ke Gaza bagian selatan. Selama ini safe passage ini atau jalan aman ini justru tidak aman, karena banyak drone dari Israel yang memantau pergerakan warga Gaza di sana dan kemudian terus memberikan atau terus menembakkan peluru kepada warga Gaza yang sedang bergerak dari utara ke selatan. Dan kemudian kesepakatan lainnya adalah ada 300 truk bantuan makanan, minuman, medis dan juga non medis termasuk BBM
yang boleh masuk, tetapi ada persyaratan BBM di sini yang harus dibatasi. Nah sekarang apakah bisa diperpanjang? Bisa. Jadi persyaratannya bisa diperpanjang, gencatan senjata ini atau jeda perang ini, jika Hamas melepaskan 10 sandera, maka jeda bisa ditambah 1 hari. Tapi kalau misalnya Anda lihat sekarang, total sandera yang disandra oleh Hamas, warga negara Israel yang disandra oleh Hamas sekarang ada 210 orang. Kalau misalnya ada jeda 4 hari, kemudian ditambah 1 hari untuk 10 sandera lagi, berarti ini hanya total ada 5 hari jeda. Setelah 5 hari jeda itu apa yang akan dilakukan? Oleh Israel akan tetap menggempur Gaza sampai seluruh militan Hamas dikatakan sudah ditangkap atau dibunuh. Dan sekali lagi ini akan menjadi semakin sulit sekarang karena kenyataannya sekarang Israel masih terus membombardir Gaza. Dan yang terakhir Israel juga menangkap direktur dan staf medis Rumah Sakit Al-Shifa ketika mereka sedang perjalanan menuju ke arah selatan. Hamas mengecam tindakan ini karena semakin menyulitkan evakuasi pasien. Dan kita bahas pada malam hari ini, saya sudah ada narasumber. Kita bahas malam hari ini, Mas Agung Nurwijoyo sudah bergabung bersama saya di studio. Mas Agung, selamat malam. Terima kasih atas waktu Anda malam hari ini. Mas Agung adalah akademisi ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia. Kita lihat yang sekarang dari beberapa penjelasan tadi soal truce agreement atau jeda kemanusiaan. Ada beberapa negara yang menganggap ini bukan gencatan senjata memang, tapi dari bahasanya. Tapi menurut Anda, apakah ini betul-betul bisa terjadi sekarang? Oke, ya. Jadi apapun istilahnya Mbak sekarang yang kemudian kita lihat dalam kasus kita berbicara tentang Gaza hari ini, mau menyebutnya itu truce, mau disebutnya itu humanitarian pause, mau disebutnya itu ceasefire, yang terpenting adalah objectives-nya, yang pentingnya adalah rules-nya, dan juga yang penting adalah prosedurnya. Gitu. Asalkan semua punya prinsip yang sama dalam konteks, dalam short term misalnya kita lihat, dalam konteks penyelamatan terhadap isu kemanusiaannya, itu kita bisa bilang apapun istilahnya ini adalah bagian dari proses untuk mendeeskalasi dari konflik itu sendiri. Perang ini yang terjadi yang sudah sekitar 40 harian ya, seperti itu. Kalau misalnya dilihat sekarang, ini adalah ujian kepercayaan sebenarnya bagi dua belah pihak ini, baik Israel maupun Hamas. Tapi sepertinya mereka masih sama-sama memegang, katakanlah ada benang yang sama-sama mereka pegang kuat dan mereka tidak mau lepaskan sama sekali. Jadi dan sekarang semakin tumbuh rasa ketidakpercayaan setelah Israel menangkap direktur Rumah Sakit Al-Shifa, kemudian menggagalkan upaya evakuasi beberapa ratus pasien lagi. Anda melihat apakah jeda ini bisa akan terjadi dalam waktu dekat? Pertama saya lihat begini, kita perlu melihat secara positif dalam konteks adalah ternyata dari perjalanan 7 Oktober sampai dengan hari ini, ternyata kita masih bisa menemukan titik kompromistis antara kedua belah pihak. Ini sesuatu hal yang saya rasa menjadi satu titik kemajuan dalam proses penyelamatan terhadap isu kemanusiaannya. Seperti itu. Nah, artinya kan tentu kalau tadi Mbak cerita bahwa proses Qatar untuk melakukan mediasi antara Hamas dengan Israel sudah dimulai semenjak hari pertama. Perjalanannya kan pertanyaannya kemudian adalah kenapa sampai begitu lama? Kalau kemudian 7 Oktober itu proses untuk mendeeskalasi konfliknya ternyata sudah dimulai terjadi seperti itu. Nah, problemnya adalah memang mencapai titik kompromistis antara kedua belah pihak, ya kan? Masing-masing pihak saya rasa punya maksimum demand yang mereka inginkan. Ya. Dan dalam perjalanannya tentu mungkin di faktor lain ada tekanan internasional yang senantiasa menekan Israel, ya. Tapi juga kita tidak bisa memungkiri mungkin dalam proses yang cukup panjang itu mereka talks about numbers, ya kan, termasuk poin misalkan pertukaran tawanan, jumlah antara 50 dengan 150 itu dalam prosesnya adalah memang sesuatu hal yang mencapai titik kompromistis antara kedua belah pihak. Yang kedua yang juga perlu kemudian dilihat adalah ketika berbicara tentang isu Israel Palestina, peranannya tidak hanya berbicara tentang kedua belah pihak ini saja. Interaksi strategis yang kemudian kita lihat bukan sekedar kedua belah pihak, tapi perlu kemudian kita lihat lebih utuh bahwa ini sudah menjadi permasalahan dunia internasional. Makanya kemudian menjadi satu hal yang sifatnya sangat logis, ada permainan peran dari pertama adalah Qatar, yang kedua ada Mesir, dan tentu Amerika Serikat. Dan dalam titik ini, Amerika Serikat pun saya rasa sudah merekalkulasi dalam peran dia di kawasan Timur Tengah. Karena melihat dalam beberapa waktu terakhir kita lihat negara-negara lewat urusan-urusan khususnya termasuk Bu Menlu, mereka melakukan shuttle diplomasi ke beberapa pihak yang
tidak hanya Amerika Serikat, Betul. tapi melihat kepada konteks geopolitik, struggle for power gitu ya, dalam konteks international politics, aktor-aktor yang lain yang juga mungkin mereka yang dirasa bisa memberikan satu tekanan atau injeksi terhadap penurunan dari konflik, yaitu Rusia dengan dan katakanlah BRICS dan Rusia misalnya yang selama ini China, berseberangan dengan Barat. Betul, ya seperti itu. Apalagi kan peran Cina juga saat ini juga dalam konteks Timur Tengah mulai terlihat dalam, misalkan kita lihat bagaimana Cina ini memediasi antara Saudi dengan Iran. Artinya kan Amerika pun sudah melihat nih rekalkulasi kemudian peran dia di kawasan. Artinya kalau dia gagal untuk kemudian mendeeskalasi konflik yang perang yang terjadi sekarang, tentu kan publik akan kemudian mempertanyakan peran Amerika Serikat bahkan sebagai aliansi strategisnya dari pihak Israel seperti itu. Dan bagaimana kemudian memastikan Indonesia, kemudian negara-negara OKI dan negara-negara lainnya. Artinya jika nanti jeda kemanusiaan atau jeda perang ini terjadi, artinya harus memanfaatkan window itu sebaik-baiknya untuk diplomasi kan. Nah itu seberapa besar prospek itu bisa terjadi di masa-masa itu? Oke, yang pertama tentu dalam proses 4-5 hari dalam proses jeda kemanusiaan ini akan rencananya dimulai besok hari ya. 2 poin dari saya. Yang pertama adalah pentingnya ada independent observer di lapangan. Itu rasanya sangat mutlak untuk kemudian dilakukan. Gitu. Ada aktor yang sifatnya lebih independen, entah itu mungkin dimainkan oleh UN, entah mungkin itu dimainkan oleh aktor-aktor yang sudah memediasi sebelumnya. ICRC rencananya. Termasuk juga ICRC, karena berapa kali hostage yang lewat, ada yang lepas juga lewat bantuan dari ICRC seperti itu kan. Nah tentu itu yang pertama, harus ada independent observer yang memang benar-benar berperan di lapangan. Memastikan bahwa kedua belah pihak tidak melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya kembali mengekskalasi dari konflik yang terjadi seperti itu. Karena memang dalam 4-5 hari ini yang perlu kemudian kita lihat adalah benar-benar tidak ada bentuk serangan, dan yang kedua adalah tidak ada korban jiwa yang akhirnya harus meregang nyawa. Oke, itu poin pertama. Yang kedua, komunikasi terkait dengan usaha-usaha secara politiknya kemudian harus berjalan. Walaupun bicara jeda kemanusiaan, fokus paling besarnya adalah bicara tentang humanitarian assistance, tapi proses politik nggak boleh kemudian kita lepaskan begitu saja. Proses untuk kemudian memperpanjang atau menciptakan gencatan senjata yang sifatnya lebih berkelanjutan itu suatu sifatnya keharusan menurut saya. Seperti itu. Karena kita tidak bisa melihat lagi, karena perang seperti ini kan implikasinya bisa panjang. Seperti itu. Regional ya. Regional. Bahkan bisa memberikan sentimen-sentimen tertentu dan segala macam. Aksi-aksi segala macam dan yang kita bisa lihat implikasi dari perang yang terjadi di Palestina seperti itu. Nah, itu 2 poin utama yang pengen saya sampaikan melihat terkait perkembangan yang ada. Indonesia apakah sudah memberikan peran yang cukup kuat dan standpoint yang cukup kuat, termasuk peran yang penting dalam upaya untuk menyelesaikan? Saya rasa turning point yang kemudian dilakukan oleh Indonesia bahwa Indonesia sudah keluar dari business as usual bicara tentang tentang isu Israel Palestina adalah ketika Pak Jokowi kemarin berangkat ke Amerika Serikat, gitu kan? Karena sebelum itu kan Pak Jokowi lebih banyak tensinya adalah memberikan semacam statement dan yang bergerak adalah Bu Menlu, gitu kan? Tapi ketika Pak Jokowi sudah ke sana, lalu setelah ini adalah ternyata ada move yang lebih dari sekedar statement. Shuttle diplomasi yang dilakukan lewat negara-negara OKI, termasuk Bu Menlu, termasuk yang Menlu dari beberapa negara-negara OKI sebagai utusan-utusan khusus, itu saya rasa memberikan satu gambaran bahwa kita tidak bisa sekedar tinggal diam, tidak bisa sekedar sifatnya action seperti itu. Oke, di satu poin bahwa bantuan kemanusiaan menjadi satu keharusan. Itu satu poin. Tapi penyelesaian terkait dengan konflik Israel-Palestina tidak bisa sekedar diselesaikan dengan jalur kemanusiaan. Karena ini sudah bicara dalam konteks politik seperti itu. Nah, itu saya rasa ini menjadi satu hal yang mungkin kita bisa apresiasi ya terkait dengan move yang kemudian dilakukan oleh Indonesia hari ini, seperti itu. Apakah betul ketika jeda kemanusiaan atau jeda perang itu terjadi adalah Israel yang paling diuntungkan? Nah, paling sulit ketika kita melihat dalam perang yang sifatnya asimetris adalah apalagi terjadi gencatan senjata ya. Kedua belah pihak merasa bahwa dirinya menang. Itu yang paling sulit. Dari beberapa perang yang kemudian terjadi, kita lihat Castle 2008-2009, ada Protective Edge, ada dan beberapa Pillars of Cloud, misal segala macam. Beberapa operasi-operasi yang terjadi perang-perang sebelumnya yang terjadi di Gaza, yang kemudian paling sulit adalah menentukan siapa pemenang. Masing-masing dari pihak punya standpoint untuk kemudian mereka jadi pemenang. Saya rasa pun berlarut-larutnya proses sampai kemudian 40 hari sampai ada kesepakatan
adalah Israel pun nggak mau kemudian dikatakan sebagai pihak yang kalah. Karena secara internal, karena kita pahami dalam konteks hubungan internasional ya, foreign policy begins at home. Betul, Bagaimanapun betul. juga Netanyahu harus merasa firm dalam konteks domestiknya. Dan sekarang lagi goyang juga sebenarnya. Betul, tekanan dari domestik saya rasa itu menjadi satu poin juga bagi Netanyahu. Ya. Salah satunya adalah tekanan dari domestik perihal masalah numbers terkait dengan hostage, Ya. tawanan. Kita lihat berapa di sosial media. Hashtag yang kemudian seringkali digunakan oleh pihak Israel adalah bring them home, bring them home. Ya, Artinya ya. tensi dan mereka sangat meng-highlight terkait dengan hostage itu sendiri. Nah, artinya dari titik ini kita bisa melihat bahwa ya ini adalah dinamika yang kemudian menarik untuk kemudian dilihat dalam konteks perang Israel Palestina. Ya, ya. Kabar terbaru dari Al Jazeera, kami mendapatkan informasi masih belum akan ada hingga hari Jumat untuk ceasefire atau jeda kemanusiaan ini. Jadi masih akan terus diupayakan untuk negosiasi dan terutama agar kedua belah pihak menyepakati itu ya, betul-betul ya, betul-betul dan dan kalau bisa tidak ada ketika jeda kemanusiaan selama ini image-nya adalah masing-masing pihak kemudian menaruh tangan benar-benar di trigger. Jadi siap untuk kapanpun jika ada sesuatu. Betul. Itu yang ditakuti sekarang. Betul. Jadi kita lihat perkembangannya dulu berarti ya Mas Agung ya. Terutama informasi yang terjadi terbaru termasuk soal penangkapan Direktur Rumah Sakit Al-Shifa. Mas Agung terima kasih banyak. Baik, malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.